Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you always stay healthy. Amin. Okay, today we will learn about times atau waktu. Oke teman-teman, di sini Miss Novi mau menjelaskan lagi atau memperkuat cara membaca waktu menggunakan bahasa Inggris. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang ini ya teman-teman, sudah 2 pekan minggu lalu dan minggu ini. Tapi ini bisa buat teman-teman belajar di rumah supaya lebih paham lagi. Oke, disimak videonya. Seperti yang sudah pernah kita bahas bersama, pada waktu itu terbagi menjadi 2 bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan, menit yang ada di sebelah kanan itu berarti lebih. Kalau menit yang ada di sebelah kiri itu kurang. Kalau yang kanan kita menggunakan kata pas. Kalau yang kiri kita menggunakan kata to. Ya. Dan diingat, kalau jarum panjangnya di angka 12 atau pada menit 00, kita sebutnya o'clock di akhir jam. Kalau jarum panjangnya di angka 3 atau pada menit ke-15, kita sebutnya a quarter. Kalau jarum panjangnya di angka 6 atau pada menit ke-30, kita sebutnya a half. Dan apabila jarum panjangnya di angka 9 atau pada menit ke-45, kita sebutnya juga a quarter. Dan yang perlu diingat juga, pada menit 1 sampai 30 dia masuknya ke sebelah kanan ya, atau nanti kita menggunakannya pas. Sedangkan menit ke-31 sampai 59 itu adanya di sebelah kiri, atau kita gunakan nanti pakainya to. Sedangkan kalau menit 00 atau jarum panjangnya di angka 12, kita menggunakan o'clock. Pekan lalu Miss Novi sudah memberikan materi ini di kelas. Miss Novi akan bacakan kembali rumusnya, ada 4. Yang pertama yang kita baca itu jamnya dulu baru menitnya. Ini sangat mudah ya, nanti akan Miss Novi berikan kembali contohnya. Dan untuk rumus yang kedua kita baca minutes, past, and hour. Jadi menitnya dulu baru pas atau lewat berapa, terus baru jamnya ya. Jadi dibalik, menitnya dulu pas baru jam. Dan yang ketiga itu minutes to plus hour. Jadi menit to baru jamnya. Ini hampir sama kayak yang kedua, cuma nanti membedakannya kita lihat pada contohnya langsung ya. Dan yang keempat ini o'clock atau tepat. Jadi teman-teman cukup melihat menitnya aja, atau jarum panjangnya ada di angka 12 atau menitnya itu 00 ya. Nanti Miss Novi kasih juga contohnya. Sekarang simak rumus yang pertama. Oke, nah ini ada rumus yang pertama, yaitu hour plus minutes. Jadi yang kita baca pertama jamnya dulu baru menitnya. Ini mudah banget ya teman-teman. Teman-teman tinggal lihat angkanya saja. Contoh yang pertama itu jam 2 lewat 10 menit. Dibacanya 2:10. Ya. Contoh yang kedua yaitu jam 8 lewat 40 menit. Teman-teman cukup bacanya 8:40. Dan contoh yang ketiga ini ada jam 10 lewat 55. Yang kita baca 10:55. Ya, ini mudah banget untuk rumus yang pertama. Lanjut rumus yang kedua. Insya Allah untuk rumus yang pertama teman-teman pasti bisa deh. Nah, untuk rumus yang kedua ini rumusnya minutes plus past plus hour. Kita lihat contohnya ya. Ini ada contoh jam 8 lewat 15.
kita bacanya it is a quarter past 8. Kenapa kita pakai a quarter? Karena a quarter adalah seperempat jam. Atau jarum panjangnya ada di angka 3, atau juga menitnya menunjukkan ke angka 15. Jadi kalau jarum panjang ada di angka 3 itu berarti menunjukkan 15 menit atau angka menit ke 15. Jadi kita pakai a quarter ya. Oke, lanjut. Yang kedua ini ada jam 10.30. Bisa kita baca it's a half past 10. Kenapa kita pakai a half? Karena a half itu setengah ya. Atau jarum panjangnya ada di angka 6. Atau juga menitnya menunjukkan ke angka 30 ya. Jadi kalau jarum panjangnya di angka 6 berarti menit ke 30. Kenapa pakai pas? Karena tadi seperti yang Miss Novi bilang di awal, menit ke 1 sampai 30 itu ada di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu menggunakan pas. Oke, that's good. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, untuk contoh berikutnya ini ada jam 2.17. Kita baca it's 17 past 2. Ya, jadi menitnya dulu yang ditulis, baru pas, baru yang terakhir itu jamnya. Contoh yang kedua itu ada jam 7.25. Kita bacanya it's 25 past 7. Jadi jam 7 lewat 25. Selanjutnya ada jam 4 lewat 8. Kita bacanya it's 8 past 4. Oke, teman-teman, paham ya? Nah, ini untuk rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga yaitu minutes plus 2 plus hour. Jadi kita baca menitnya dulu, lalu diikuti kata 2, baru yang terakhir jamnya, the hour. Di sini ada contoh jam 9.45. Dibacanya yaitu it's a quarter to 10. Kenapa? Ya, karena 45 ada di sebelah kiri. Jadi kita pakainya 2. Ingat ya, menit ke 31 sampai 59 itu berada di sebelah kiri. Berarti memakai 2. Clue yang kedua adalah 9.45 berarti mendekati jam berapa, teman-teman? Jam 10 kurang 15. Iya, caranya seperti itu kalau yang rumus ketiga. Jadi kita lihat jam 10 kurang 15. 15 bahasa Inggrisnya apa? 15. Atau tadi boleh kita baca a quarter. Terus habis kita sebutkan menitnya kita tambahkan 2. Setelah 2 baru kita tambahkan jamnya. Tadi jam berapa? Jam 10 kurang 15. Jam 10. 10. Bahasa Inggrisnya 10 apa? 10. Jadi it's a quarter to 10. Jam 10 kurang 15 ya. Teman-teman, jadi kita harus nalar dulu nih. Kira-kira ini mendekati jam berapa ya? Baru kita tulis menitnya. Terus kata tuh, baru jamnya. Oke, yang selanjutnya ini ada contoh lagi. Jam 3.55. Perhatikan, 55 itu adalah menit yang ada di sebelah kiri. Berarti kita pakai 2. Jam 3.55. Mendekati jam berapa, teman-teman? Jam 4 kurang 5 menit. Oke, 5 bahasa Inggrisnya 5. Terus habis itu kita tambahkan kata 2. Setelah kata 2, kita lihat lagi jamnya mendekati jam berapa tadi? Jam 4. Berarti bahasa Inggrisnya 4 apa? 4. Jadi kita bacanya apa? 5 to 4 atau jam 4 kurang 5 menit. Oke, untuk contoh yang selanjutnya ini ada jam 10.40. 40 itu
ada di menit sebelah kiri. Oke, jadi pakai to lagi ya. 10.40 itu mendekati jam berapa? Jam 11 kurang 20 menit. Ya, jadi kita bacanya bagaimana? 11 kurang 20. 20 bahasa Inggrisnya apa? 20. Setelah menitnya disebutkan, kita tambahkan kata to. Setelah kata to, baru kita lihat jamnya. Tadi mendekati jam berapa teman-teman? Jam 11. Jadi 11 apa bahasa Inggrisnya? 11. Jadi bagaimana bacanya? It is 20 to 11. Ya, jam 11 kurang 20. Oke, insya Allah paham ya teman-teman. Untuk rumus yang keempat, yang terakhir ini hour plus o'clock. Jadi jam lalu ditambahkan kata o'clock. Ya, seperti yang tadi Miss Novi bilang, kalau jarum panjangnya di angka 12 atau pada menit ke 00, itu kita tambahkan o'clock. Jadi kita lihat jamnya jam berapa, terus baru kita tambahkan o'clock. Contohnya, ini jam 8.00, berarti dibacanya it's 8 o'clock. Selanjutnya ada contoh lagi nih, jam 11.00, berarti dibacanya apa? It's 11 o'clock. Kalau jam 12.00 dibacanya it's 12 o'clock. Oke teman-teman, apabila belum paham atau kurang paham, bisa kalian putar video ini berulang kali ya. Atau masih belum paham juga bisa hubungi Miss Novi, ataupun bertanya ketika pelajaran bahasa Inggris di kelas. Tidak usah malu-malu ya.